Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Allahu Akbar. Tetap semangat. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 pelajaran keempat, yaitu hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Salawat dan salam adalah kita kirimkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang sholat dan sholeha, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami tina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang sholat dan sholihah, berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Setiap muslim yang taat kepada Allah akan berperilaku terpuji. Hidupnya akan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku yang sholat dan sholihah, perilaku terpuji yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tanggung jawab. Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Contohnya, sholat 5 waktu, mengaji, berbuat baik kepada sesama manusia, dan berbuat baik kepada alam sekitar. Tanggung jawab terhadap diri sendiri antara lain menjaga kesehatan dan giat belajar. Anak-anakku yang sholat dan sholihah, bagaimana tanggung jawab terhadap orang tua? Tanggung jawab kepada orang tua yaitu berbakti, taat, patuh, dan bersikap sopan santun. Tanggung jawab terhadap lingkungan antara lain menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar. Jadi, tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya tersebut. Anak-anakku yang soleh dan solihah, bagaimana sikap anak-anak setelah belajar tentang perilaku terpuji tanggung jawab? Sikap anak-anak adalah selalu bersungguh-sungguh melakukan setiap pekerjaan. Contoh, ketika anak-anak diperintah oleh Bapak Ibu guru mengerjakan PR, kemudian disuruh membantu orang tua di rumah, maka anak-anak harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan setiap pekerjaan itu. Itu namanya bertanggung jawab. Mari anak-anak kita bernyanyi dengan judul Perilaku Terpuji. Nada lagu Balonku. 1, 2, 3. Perilaku yang terpuji sangat indah sekali. Perilaku tanggung jawab, hidup jadi beradab. Hindari sikap maksiat, yes. Perbanyaklah bertobat dengan taat dan sholat, bahagia dunia akhirat. Anak-anakku yang sholat dan sholihah, perilaku terpuji yang kedua yaitu tawadhu. Tawadhu berarti rendah hati
atau tidak sombong, atau tidak membanggakan diri. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk selalu merendahkan hatinya. Rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Orang tawadhu selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Perbuatan baik orang tawadhu tidak ingin diketahui orang lain. Jadi, orang yang tawadhu itu adalah orang yang tidak sombong, baik dengan kelebihannya, dengan kepandaiannya, dan dengan kelebihan yang lainnya. Mereka tetap berperilaku sederhana, berperilaku tawadhu. Mari anak-anak, kita amati gambar berikut ini. Ya, di situ ada gambar tanaman padi. Tanaman padi itu tumbuh di tengah sawah dan ladang, anak-anak. Sebelum berbuah, ia akan berdiri tegak. Setelah berbuah, ia menunduk ke bawah. Begitu meninggi, ia merendah. Semakin meninggi, semakin tua, semakin menunduk. Ini berarti kita harus mencontoh pada tanaman padi tersebut. Ketika anak-anak tumbuh dewasa, tumbuh besar, maka tidak ada kata lain kecuali tawadhu. Tidak boleh bersombong, tidak boleh menyombongkan diri, membanggakan diri. Tetap harus tawadhu, rendah hati. Meskipun anak-anak punya kelebihan, punya kemampuan, tapi tetap harus rendah hati. Perilaku terpuji yang ketiga adalah peduli. Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar selalu peduli kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. Peduli berarti memperhatikan. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Contoh, ada kegiatan bakti sosial. Ya, kalian ikut iuran, ikut mensukseskan dengan cara menyumbang, baik itu berupa uang, berupa pakaian, atau berupa bahan makanan. Itu termasuk sikap peduli terhadap sesama. Ada temannya yang kesulitan, dibantu, itu namanya peduli. Anak-anakku yang soleh dan solihah, dari 3 perilaku terpuji itu, yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua tawadhu, yang ketiga peduli. Dan ketiga perilaku terpuji itu mudah-mudahan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika anak-anak melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan, maka anak-anak harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kedua, ketika anak-anak berperilaku terhadap orang lain, maka tidak boleh sombong, tidak boleh membanggakan diri, baik itu dengan kelebihan kepandaian, kelebihan harta. Bersikaplah tawadhu, bersikaplah rendah hati. Yang ketiga, peduli. Anak-anak harus mempunyai sikap peduli terhadap sesama, peduli terhadap orang yang kesulitan, peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan. Demikianlah pembelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.